Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast episode Portimao 2021. Podcast ini gue bagi dua. Pertama soal review race, yang kedua lebih ke soal BB Vale. Kenapa? Karena kalau gue gabung satu, kemarin tuh sampai berbusa gue bikin jadinya satu podcast. Adminnya komplain katanya ngeditnya susah banget. Dia sampai begadang editnya. Karena nggak bisa di-miss, ada yang dipotong itu nggak bisa di-miss. Jadi dia bilang lama banget, boleh bagi dua nggak sih? Nah, gue pikir ya oke lah. Jadi kalau kalian dengar backsound yang banyak ini di belakang gue itu karena gue recording lagi di waktu siang hari, dan ya ada ayam, ada segala macam lah ya. Oke, kita bahas dulu soal Portimao-nya. Ini pendapat gue soal race Portimao. Kemarin itu yang bikin race Portimao ini istimewa adalah karena untuk pertama kalinya ban resmi 2021 dipakai musim ini. Kenapa? Karena di Doha kemarin pakainya ban khusus. Jadi di Portimao ini adalah ban normal musim ini. Jadi ban belakangnya masih ban tahun lalu yang 2020, ban depannya adalah ban baru yang dites kemarin di Qatar 1 sebagai pengganti dari tes Sepang. Nah, karena kita akan membahas ban, tolong yang anti ban silahkan di stop aja lah daripada lu puyeng kan. Karena masalahnya ini adalah ban, menurut gue ceritanya akan sama kurang lebih dengan musim lalu. Kenapa? Karena ban belakang itu masih sama dengan yang musim lalu. Kalian masih ingat berapa banyak rider yang komplain soal ban ini musim lalu? Dari yang bilang soal performa naik turun, ada yang bilang gak konsisten, ada yang bilang gak dimengerti, ada yang malah bilang ada ban spesial, ada malah yang bawa-bawa KTP, ada lagi yang bilang terlalu banyak mau, gak jelas, intinya ngawur. Tahun lalu, waktu ban ini kisruh banget, kenapa ban ini baru dibahas tahun lalu diributin? Karena yang punya ban, aka you know who, itu lagi absen. Selama ini soal ban ini gak pernah diangkat ke permukaan karena Mark Marquez gak pernah komplain soal ban. Dan dia di komisi keamanan itu ketua geng, karena dia yang mimpin komisi keamanan secara unofficial lah ya gitu. Dia yang pimpin. Nah, karena tahun lalu itu dia absen, mulailah ini para rider ngomong semua. Sampai wakil ketua geng siapa? Alex Espargaro. Kenapa dia? Itu gue tahu dari tahun 2016 kalau nggak salah ya, waktu itu ngebahas WA kalau nggak salah. Dan dia yang semacam admin grupnya. Gue tahu dari mana, gue lupa. Pokoknya kayak gitulah. Karena wakil ketua geng akhirnya ngomong, dia bilang memang ini ban agak-agak unik sih karena ekspektasinya lain, hasilnya juga lain. Nah, yang paling vokal yang menentang ban ini biasanya kan yang paling menderita karena ban ini kan BB Vale. Nah, yang paling vokal soal ban ini adalah Kaisar Hyundai United, Dovizioso. Kalau beberapa tahun lalu Carl Crutchlow pernah komplain soal ban ini, masih ingat waktu itu bannya berlubang, gue masih di FP waktu itu dan gue sempat posting. Dianyepin sama media, nggak dibahas. Jadi katanya Carl Crutchlow ini ban nggak konsisten. Memang selama ini digembar-gemburkan bagus, bisa cetak rekor, bisa cepat, dan bla 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 bla, tapi nggak konsisten performanya. Jadi waktu itu Carl Crutchlow kesulitan karena ban dia itu berlubang dan dia ngerasa sekali karena itu di ban belakang. Pada saat itu Tara Maso bilang bannya Carl Crutchlow itu sama nomor serinya dengan ada rider lain, gue lupa siapa, dia bilang ada 3 ban dengan nomor seri sama dipakai oleh 3 rider berbeda. Itulah gue bilang ban itu meskipun komponnya sama tapi nomor serinya bisa beda-beda. Satu seri itu ada 3 atau 4 ban. Nah, dari situlah gue tahu bahwa ban itu meskipun komponnya sama nomor serinya bisa beda, teman-teman. Satu nomor seri itu bisa 2, 3 atau 4, biasanya sih 3 atau 4, bisa ditaruh pada rider berbeda atau bisa ditaruh pada rider yang sama. Itulah kenapa gue bilang kelas-kelasnya jadi beda-beda. Kenapa? Karena beda nomor seri. See? Nah, di tahun kemarin Dovi itu komplain karena pertama awalnya dia komplain tuh bilang gini, sejak masuknya ban Michelin ke MotoGP kita udah gak bisa memprediksi waktu FP apa jadinya, waktu race jadinya apa. Jadi udah percuma memprediksi apakah saya mungkin juara atau enggak.
Kenapa? Karena meskipun saya performanya baik selama sesi latihan, selama sesi race lain lagi cerita. Nah, si Tara Maso nyambut. Dia bilang memang ini ban, terutama yang 2020 ya, karena kemarin diributin, yang sampai sekarang masih pakai itu yang diributin. Memang ban baru ini nggak bisa terlalu cepat panas, nggak bisa terlalu lambat panas, nggak bisa terlalu panas, nggak bisa terlalu dingin. Karena begitu ada yang di luar race-nya itu langsung shaking istilahnya, geol-geol gitulah. Waktu itu si Dovi ada masalah lagi. Banyak katanya nggak sesuai performa karena katanya Michelin sih banyak terlalu kurang tekanannya, rendah banget. Si Dovi bilang, alah ngawur ini Michelin. Kan ada orang Michelin di situ, masa dia nggak ngecek tekanan? Dan kru saya pakai tekanan sesuai permintaannya Michelin. Jadi nggak mungkin lah ada lebih rendah tekanannya atau terlalu tinggi atau terlalu rendah kayak gitu. Sampai sekarang bahasa itu masih dibawa sama Kaiser Honda United. Meskipun dia sudah nggak membalap tahun ini, dia sudah bilang tahun ini itu nggak bisa diprediksi. Kenapa? Karena masih pakai ban yang sama dengan tahun lalu, dan itu nggak tahu, kadang bagus sekarang, besoknya bisa enggak gitu. Jadi kita nggak bisa memprediksi race nanti akan seperti apa. Jadi kalian sudah punya gambaran kan? Karena bannya sama dengan tahun lalu, ban belakang sama nih. Kuncinya adalah pabrikan yang balance-nya di belakang ceritanya bakal kurang lebih sama dengan tahun ini. Tahun lalu yang moncer di awal musim siapa? Yamaha, Suzuki. Kenapa? Karena motor-motor itu balance-nya di belakang, dan karena bannya sama dengan tahun lalu, bisa dibilang dalam tanda kutip mereka belajar selaknya gimana. Oke? Sementara Ducati, sebenarnya balance-nya Ducati itu nggak ke depan. Gua nggak bisa bilang ke depan. Dia lebih ke di tengah. Mereka bisa pakai soft-soft depan belakang loh. Artinya balance mereka itu benar-benar stabil. Sementara kalau rider kayak Yamaha atau Suzuki itu lebih ke ban belakang balance-nya. Yang ke depan itu adalah Honda dan KTM. Itu mereka balance-nya ke depan. Kenapa KTM gue bilang balance-nya ke depan? Karena rider pengembangnya itu dari Honda. Lebih ke depan balance-nya karena memang selama di Honda balance-nya itu di depan. Itulah kenapa yang paling merasakan perubahan ban depan itu adalah KTM tahun ini. Brad Binder, Oliveira itu komplain soal performa mereka di Portimao. Kalau masih pakai ban depan yang tahun lalu, mereka moncer. Even yang satelit-satelit. Nah, tahun ini karena ban depan baru, pabrikan itu kesulitan. Kenapa? Karena menurut mereka ban depan yang baru saat ini itu terlalu soft buat mereka. Karena balance mereka itu di depan. Kita nggak bisa ambil patokan Honda karena yang tahu bener ban di depan itu cuma Jordan Rakor. Paul Espargaro nggak bisa diminta perbandingan karena ini baru pertama kali dia naik Honda. Sementara Alex Marquez dan Nakagami, karena tahun lalu mereka juga nggak bagus performanya di Portimao. Itu soal ban. Jadi menurut gua dari Portimao ini kita bisa melihat seperti apa sih musim ini. Menurut gua nggak bakal jauh cerita dengan musim lalu. Musim lalu Quartararo moncer, yes. Nengvina moncer, yes. Yang sedikit berubah itu adalah Ducati. Biasanya Ducati lebih moncer, tapi sekarang mereka juga moncer. Lihat aja tuh si Sarko masih sempat memimpin klasemen kan. Jadi ya kalau gue bilang mungkin ini akan jadi cerita yang mirip-mirip sama tahun lalu, bahwa Yamaha seperti biasa mendominasi di awal musim, tapi kita tunggu aja nih tengah musim, setelah tes resmi tengah musim, dan kita lihat lagi Yamaha semampu apa mereka mengcounter perubahan yang dimiliki oleh pabrikan lain. Kemudian kita akan bahas soal Jordan Rakor, Marc Marquez. Kenapa Marc Marquez memilih untuk turun track lebih awal? Kenapa bukan di Jerez saja? Karena memang jadwalnya mestinya dia di Jerez. Karena kondisi tulangnya itu sekitar 90-95%. Nah, kenapa dia turun balap? Sebenarnya dokternya udah bilang, kamu boleh turun balap, tapi kalau misalnya nggak mampu sama lenganmu, masuk pit aja, nggak harus finish gitu. Tapi dia tetap mau finish. Kenapa? Karena dia tujuannya adalah merasakan feel balap tanpa harus mempush. Jadi dia udah ngukur nih. Tahu nggak? Dia turun itu untuk ngukur, satu, lawan gua gimana, setup gua sudah benar apa enggak. Kenapa? Karena di Portimao itu adalah segalanya back to normal. Ban juga normal, kondisi setup juga jadi normal gitu.
Dia mau lihat kondisi setup motornya untuk balapan apakah udah bener, kemudian pengembangan apa udah bener, kemudian lawannya. Selama dia absen tahun lalu, dia mau lihat perkembangan lawannya ini seperti apa selama ini. Itulah kenapa meskipun dia di belakang, dia bisa lihat barisan depan ini kira-kira gimana ya, tanpa dia harus mempush. Awal-awal start dia memang mempush di depan, tapi akhirnya dia tahu karena dia lagi konflik sama Mir, jadi Mir agak kasar sama dia sampai Marquez bilang gue kayak anak-anak kecil dibully sama anak-anak besar gitu. Ya emang menurut gue sih ngerecokin, maksudnya itu kan di awal-awal start, jadi orang lagi adrenalinnya masih full banget, terus lu ngerecokin di situ kan, kalau kesenggol ntar berabe gitu. Istilahnya lu ngapain sih di sini, sana pergi aja ke belakang. Jadi caranya Mir kayak gitu sih sepertinya. Akhirnya dia mundur di belakang. Di belakang dia ada di belakangnya Alex Espargaro. Lumayan jauh jedanya, jadi dia lumayan, meskipun dia nggak push di belakang, nggak sampai dapat dia, dan dia cukup memperhatikan para lawan dia di depan itu seperti apa. Kemudian dia butuh feel balap, jadi dia merasa oh kira-kira kalau gue push hasilnya akan seperti apa. Ini aja gue nggak mempush hasilnya begini, berarti kalau gue push hasilnya gini, kayak gitu. Jadi penting banget Portimao ini untuk Marc Marquez meski dalam kondisi belum 100%. Yang dia jaga cuma satu, jangan sampai jatuh karena dia belum 100%. Dia harus menunggu 100% untuk siap untuk crash lagi. Karena kalau crash lagi berabe lagi, urusannya mulai lagi dari nol gitu. Jadi dia harus mengkalkulasi, bisa nggak ya gua full nge-push tanpa harus jatuh. Kurang lebih itulah kenapa Marc Marquez sampai memaksakan turun di balapan. Kemudian kita bahas lagi soal apa? Yellow flag. Yellow flag ini sebenarnya sudah ada update terbaru, kesepakatan dengan FIA bahwa MotoGP akan seperti F1, di mana bendera itu digantikan oleh LED, dan itu harus totally diganti tahun depan 2022. Tahun ini adalah masa sosialisasi istilahnya, jadi flag tetap dipakai, LED juga tetap dipakai. Nah, LED yang tahun ini itu ada dua jenis. Pertama T1, kemudian T2. Yang T1 ini, T1 itu dia agak kecil bentuknya, ditaruhnya di tikungan-tikungan lambat, istilahnya kayak runway gitu. Karena ada bendera juga yang nemanin, jadi ekspektasinya Dorna itu bakal dilihat. Sementara yang T2 itu ada di jalur cepat, jadi kayak keluar dari tikungan, sementara ngegas, nah itu ada dipasang di situ. Nah, total lampu LED yang dipasang di musim ini adalah 22 buah. Karena masih non permanen, jadi masih Dorna yang sediakan. Itu dibawa ke keliling dunia, di mana digelar race, di situ dipasang. Tapi tahun depan itu harus sirkuit yang adakan dan dipasang permanen. Duit lagi, yes duit lagi, tapi ya urusan sirkuit lah ya. Nah, yang jadi masalah adalah kemarin si Pecco, untungnya Pecco ini orangnya nggak komplain, yang komplain malah rider lain. Si Pecco itu cetak waktu lap itu di akhir sesi. Kenapa? Karena itu urusannya dengan manajemen ban, kemudian manajemen track, karena ada beberapa rider yang menunggu track sedikit kosong supaya dia bisa ngegeber. Jadi mereka biasanya milih di akhir-akhir sesi supaya ada yang sudah masuk pit itu mereka keluar, atau mereka nunggu orang sudah selesai semua cetak lap baru dia cetak, karena itu lebih mudah buat dia ngegeber gas tanpa khawatir ada orang di lintasan. Nah, yang jadi masalah adalah ada beberapa rider yang tipikalnya emang jatuh di akhir sesi. Siapa yang paling sering? Alex Espargaro. Kemudian Alex Marquez itu paling sering jatuh di akhir sesi. Gue nggak tahu kenapa. Paling sering jatuh 2 atau 3 menit sampai 1 menit sebelum bendera keluar, itu biasanya mereka jatuh. Entah itu FP3, entah itu Q1, entah itu Q2. Ada aja mereka jatuh gitu. Pecco sendiri pembelaannya waktu dibatalkan lapnya itu adalah, saya nggak lihat tuh bendera kuning dan LED di situ karena jauh banget. Dan waktu itu memang di sesi reply-nya dia udah terlanjur rebahin motor baru kelihatan itu bendera. Kalaupun dia misalnya, kalau kalian ada argumentasi, mestinya dari jauh kelihatan dong. Sedangkan pas dia belok aja cimitnya gitu, coba apalagi dia dari jauh sana. Sementara dia bilang, saya memang bener-bener gak lihat itu bendera karena saya udah terlanjur ngerebahin motor, fokus pada tikungan ke kiri. Sementara LED dan flagnya itu ada di sisi kanan sebelah luar di runway gitu loh. Runway jauh kesananya gravel gitu. Jadi emang wajar gak kelihatan. Tetapi karena aturannya adalah rider harus melambat dan bla 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 bla, akhirnya ya sudah terlanjur dibatalkan. Pecco bilang RD mengakui kesalahan mereka.
Artinya ya memang salahnya RD, salah taruh bendera di situ gitu. Nah, ini lagi RD jadi bahan kritik nih di Portimao kemarin. Jadi RD bilang udah terlanjur jatuh keputusannya. Jadi RD nih yang jadi bermasalah di Portimao. RD ini bermasalahnya bukan cuma sama Peko, juga sama Neng Vina, juga sama tim di Moto3. Jadi di Moto3 kemarin itu di sesi kualifikasi apa ya? Itu rider itu keluarnya 3 menit sebelum bendera keluar. Itu rame-rame semua keluar satu kali jeret gitu kan dari pit. Akhirnya RD, biasanya kan RD dendanya ke rider nih. Ini mereka dendanya ke tim dan dendanya gede, itu 1.000 euro teman-teman. Dan banyak tim yang kena, yang ridernya keluar telat itu semua kena. Kalau aturan kemarin kalau towing gitu bisa didis, bisa ditaruh di grid belakang, karena rame-rame akhirnya karena rame-rame keluarnya udah percuma juga mau didis segala macam, akhirnya timnya yang kena. Nah, papanya Marco Simoncelli, si Paolo Simoncelli itu komplain, dia bilang kita sudah komplain ke RD soal aturan itu, mestinya yang di penalti itu ridernya, kenapa jadi tim yang di penalti? Sementara tim ini udah banyak biaya tambahan loh, sudah mau PCR, sudah mesti karantina kalau ada hasil positif dan bla 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 gitu, kena denda lagi 1.000 euro. Lu kata duit turun dari langit. RD sudah bilang oh ya nanti kita review, tapi bahasanya mereka doang. Pas kita keluar dari pintu RD, mereka melakukan apapun yang mereka mau. Itu komplainnya Simoncelli. Hal senada juga dikatakan oleh Neng Vina. Jadi Neng Vina kemarin itu komplain karena sesi Q2-nya dibatalkan gegara bannya katanya injak sensor track limit. Jadi memang tahun ini udah pakai sensor track limit biar nggak ada ribut-ribut lagi gitu. Jadi kalau udah menginjak itu sensor, otomatis lap batal. Itu tanpa RD timbang-timbang, replay dan segala macam, itu langsung dibatalin sama sensornya. Nah, aturan tahun lalu waktu nggak ada sensor ini, penalti dijatuhkan berdasarkan luasan ban kalau nggak salah. Jadi kondisi ban, kalau misalnya yang nginjak track limit itu kan lu tahu ban itu kan gede tuh. Jadi kalau ada sebagian besar yang masih di sisi track, masih di curb gitu, itu nggak kena penalti. Kalau cuma dikit doang yang kena ke green zone, itu nggak kena penalti. Nah, tapi tahun ini karena kena sensor dan itu sensornya pas di antara curb sama green zone, akhirnya ya sedikit aja ban lu kena ya batal aja kayak gitu. Jadi harus lebih berhati-hati di green zone. Ini yang bikin Neng Vina ribut kemarin. Kenapa? Karena sensornya itu kan sekarang ditaruh di antara curb sama green zone. Jadi emang bener-bener serambut aja mungkin ban lu pindah ke green zone itu langsung batal lap lu gitu. Itu karena pakai sensor, teman-teman. Sensornya sensitif banget istilahnya. Sementara Neng Vina masih berargumen kesepakatan tahun lalu bahwa luasan ban yang dipertimbangkan untuk penjatuhan penalti lap. Jadi kalau misalnya masih sebagian besar ban masih di dalam track, itu nggak bakal kena penalti. Menurutnya Neng Vina, gue nggak merasa nginjak green zone kok. Kalaupun ada yang pindah ke green zone, itu cuma sebagian kecil ban gue, karena gue tahu ban gue masih ada di atas curb. Terus dia bilang, ini RD ini gue sudah komplain. Terus mereka bilang, oh ya nanti di review. Tapi nggak ada juga di review-review. Senada sama Paolo Simoncelli. Nah, ini yang menuai reaksi di Twitter. Sebenarnya Neng Vina ini bukan rider yang terlalu sensitif soal sosial media sih. Dia itu jarang menanggapi. Nah, dia baru menanggapi itu gegara sebuah media Spanyol bikin hoax. Gue nggak tahu itu hoax atau gosip. Tapi gue dengar sebenarnya sih dia ada ngomong sama Dorna karena RD ternyata masih tetap membatalkan start dia dan dia tetap harus start dari P12. Dia ngomong tuh sama Dorna. Kenapa? Karena kan dia punya tim. Dia punya tim di Chief kalau nggak salah ya, Chef ya. Kayak gitu. Jadi semacam lebih bagus lah koneksi dia dengan Carmelo Ezpeleta. Dia komplain sama Carmelo Ezpeleta soal RD. Nah, menurut media Spanyol, ini media Spanyol yang punya bahasa, bahwa dia ngancam Dorna bilang, kalau RD lu masih kayak gitu, gue keluar dari balapan, gue gak mau membalap. Nah, sama media Spanyol dibahasakan bahwa dia mau berhenti membalap, istilahnya ngancam Dorna.
Nah itu yang ditanggapi oleh para fans di Spanyol, karena itu media Spanyol yang buang bahasa. Karena mungkin berita ini nggak benar menurut dia, menanggapilah si Neng Vina. Dia bilang, asal tahu ya, mana mungkin saya mau komplain ke Dorna kalau selama ini Dorna yang berhasil membuat kita membalap. Jadi dia mau membantah itu. Sebenarnya sih masalah selesai di situ, tapi ada satu netizen yang gue nggak tahu, mungkin dia sebenarnya fansnya Vale atau fansnya Morbi. Terus dia bilang, mending lu tukar aja motor lu sama si punyanya Morbi yang spek A. Morbi spek A masih bisa tuh fight buat podium. Kenapa? Karena standarnya mereka adalah race yang sebelumnya Neng Vina bagus. Itu yang bikin Neng Vina tersinggung banget. Jadi dia bilang, kalau ada yang mau pakai motor gua, pakai aja, gua nggak keberatan, nggak masalah. Cuman siapapun lu yang komplain soal ini, mending lu hapus akun lu atau gua yang hapus akun gua. Akhirnya dihapus akun dia, kan kasihan. Dia itu sebenarnya lagi sensitif banget karena istrinya lagi hamil. Terus kalian bully seperti itu, kalian nggak kasihan? Jangan menganggap bahwa Neng Vina ini Bebe Vale. Bebe Vale itu udah 25 tahun dihujat-hujat, dijelek-jelekin, disumpah-sumpahin, mah dia mah cuek aja. Bebe Vale itu nanggapinnya kalau orang itu nggak penting buat dia nggak akan tanggapi. Mau hoax apa kek, mau apa kek, di situ lu bebusa-busa nyumpahin dia mah cuek aja. Beda sama Neng Vina, karena istrinya lagi hamil, mungkin lagi sensitif banget. Jadi dia pertama dia nggak mau istrinya mungkin lihat, kedua karena memang dia merasa itu nggak sopan, dia tutup akunnya. Menurut gue itu bijaksana juga untuk seorang yang introvert kayak Neng Vina. Dia ini mirip-mirip Jorge Lorenzo sih, agak introvert. Bedanya kalau Jorge Lorenzo makin lu bully makin dia lawan. Kalau ini lawannya istilahnya kalau gue bilang setengah-setengah sih, akhirnya merajuk sendiri. Kemudian apa lagi kita bahas ya? Jorge Martin. Gue sih sebenarnya lumayan kasihan sih sama dia, ngeri banget crashnya. Tapi ada beberapa yang bilang itu karma, karena memang setahu gue kalau orang ngomongnya nggak bagus soal Bebe Vale atau jelek soal Bebe Vale, biasanya memang ada karmanya. Cuman kali ini kayaknya instan karma. Jadi ini juga nggak dibahas di media, jarang banget dibahas. Gua nggak tahu, mungkin karena dia ini adalah proyek ikan Neo yang baru. Kenapa gue bilang dia ini proyek ikan Neo yang baru? Ini dibahas di media Italia. Karena kemarin itu rencananya kan Jurun Rakor tuh yang jadi new icon. Tapi karena tahun lalu dia absen dan tahun ini masih diragukan dia akan jurun apa enggak, jadi istilahnya mulai dijalankan nih proyek ikan Neo yang baru. Startnya mulai di rookie Jorge Martin. Kenapa Jorge Martin ini dibilang ikan Neo baru? Karena kontraknya itu sendiri itu udah jalan dari 2 tahun sebelumnya, itu udah disepakati sama Ducati. Jadi orang belum, Enea Bastianini belum, Sarko belum, apa semua belum, dia udah duluan disepakati secara informal dengan Ducati. Itulah kenapa gue bilang dia ini jadi proyek ikan Neo baru. Media Italia juga ada yang bilang kayak gitu. Kenapa dia yang dipilih? Dengan harapan fans yang selama ini terbelah gara-gara Jurun Rakor sudah gagal di 2015 untuk mengambil hati para fans Bebe Vale, itu bisa disatukan di ikan Neo yang baru ini. Istilahnya bisa dibilang masih polosan gitu, nggak ada konflik sama Bebe Vale. Kenapa? Karena programnya Dorna adalah gimana caranya tetap mempertahankan fans Bebe Vale di ranah MotoGP dengan ikon yang baru. Sayangnya si ikan Neo yang baru ini kepleset. Dia ngomong di podcast, sebenarnya sih bercanda. Dia bilang Bebe Vale itu adalah rider pensiun yang masih membalap sekarang. Sebenarnya emang bercanda, tapi ada selipan bahwa seolah-olah dia bilang mestinya lu udah pensiun, ngapain lu masih membalap, ngerecokin doang. Istilahnya kayak gitu kalau mau diseriusin. Cuman dia bawanya bercanda. Waktu itu karena nggak di blow up sama media, cuma fansnya Bebe Vale beberapa doang yang tahu. Sebenarnya Bebe Vale sih dengar, cuman Bebe Vale bilang ngapain sih anak-anak kayak gitu mau diladenin. Jadi dia bilang anak masih baru 2 kali race, baru 1 kali podium, ya emang dia hebat, 2 race dia langsung podium kan. Anak masih baru, jadi menurut Bebe Vale udahlah nggak usah dibahas, maksudnya nggak usah dibesar-besarkan. Akhirnya kita nggak besar-besarkan, fansnya Bebe Vale itu nggak besar-besarin. Akhirnya karma datang juga, dia jumpalitan, patah kaki kanan kiri dan segala macam. Ya get well soon aja lah menurut gue, tapi paling nggak kita tahu ini anak
kalaupun dia nanti jadi proyek ikan Neo yang baru, kita tahu lah ini orang seperti apa. Oke, itu aja. Jadi untuk Bebe Vale dan Frankie Morbido kita bahas ke berikutnya ya. See you next part guys. Bye bye.